saya Maisarah dari Prodi S1 Farmasi NIM 1948201060. Di sini saya akan membuat video tentang materi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Di sini saya buat video ini karena untuk UTS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Gus Parmezan MH. Baiklah, kita akan masuk ke materi bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Di sini dalam mempelajari ini kita juga akan mempelajari perihal harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Baiklah, yang pertama itu menelusuri konsep dan harmoni dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain, manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Baiklah, muncul pertanyaan, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Mengakui manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat. Itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Kemudian masuk yang kedua, perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban warga negara dan hak negara Indonesia. Yang pertama, itu ada berdasarkan sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat adalah John Locke yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kemudian, perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Tentunya Anda pasti sudah tahu ketiga peristiwa tersebut. Magna Carta itu adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, di mana isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Kemudian ada Revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Kemudian ada Revolusi Prancis, yaitu adalah di mana Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Kemudian yang kedua, sumber sosiologis. Yang pertama, suatu kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Yang kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Kemudian yang ketiga, pada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi.
Masih ingatkah Anda tentang butir-butir tuntutan reformasi tersebut? Tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen Undang-Undang NKRI 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang ketujuh, mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Baiklah, rangkuman dari hakikat pentingnya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama adalah hak dan kewajiban negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Sekian materi yang saya jelaskan untuk kali ini. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.